Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi kita, Rasul termulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan. Insya Allah melanjutkan kembali kajian mengenai kitab Al-Kabair, mengenai dosa-dosa besar, dan kali ini kita akan membahas dosa besar mengenai meninggalkan saum di bulan Ramadan dan lari dari peperangan ya. Insya Allah seperti biasa bersama Ustadz Saiful Rahmat, dan Alhamdulillah Ustadz Saiful Rahmat sudah bergabung bersama kita. Baik Ustadz, mungkin kalau karena malam biasanya selesai sampai jam 9:30 ya Ustadz ya? Ya, jam 9 lebih sedikit ya, jam 9. Nanti setelah itu baru ada tanya jawab ya Pak ya. Baik Ustadz. Baik, tafadhol Ustadz, untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Pak Ahmad yang telah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada ya, di kesempatan malam ini alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian yang berkaitan dengan kitab Al-Kabair. Al-Kabair adalah dosa-dosa besar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana di mukadimah terdahulu kita sudah mengetahui bahwasanya di antara tanda orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, berupa kewajiban untuk dilakukan, yang kedua berupa larangan untuk dijauhi. Maka dikatakan seorang yang bertakwa, dikatakan orang yang taat adalah ketika melakukan dua hal ini. Pertama, dia melakukan ketaatan, dia melakukan mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan dan dia menjauhi larangan yang Allah larang, ya, yang Allah haramkan. Maka disebut orang yang takwa, orang yang taat. Maka ketika dia salah satunya tidak dilaksanakan, maka dia tidak menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia rajin sholat, dia zakat dan lain sebagainya, akan tetapi keharaman lain dia lakukan, misalnya dia tidak saum atau dia melakukan kesyirikan, dia melakukan berzina, maka tidak disebut orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah, itulah tanda takwa kita kepadanya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, penting kita mengetahui apa saja perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara bahkan itu termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. Nah, maka kita alhamdulillah membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, seorang ulama besar, seorang imam. Ya, beliau bermazhab Syafi'iyah. Nah, beliau adalah orang yang ahli hadis, yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau menulis banyak kitab, ya, salah satu yang banyak dikaji di Indonesia dari kawan-kawan, kemudian juga di masyarakat, yaitu dosa besar yang berjudul Al-Kabair. Jadi karangan beliau adalah salah satunya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hari ini, malam hari ini, yang dimulai dari pekan-pekan yang lalu, ya alhamdulillah sudah mungkin dalam kitab ini sudah membahas tentang dosa besar yang ke-10 sekarang. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya,
Ada beberapa dosa besar yang mungkin Bapak Ibu yang belum mengikuti dari awal, ya saya sebutkan dulu terlebih dahulu murojaah di review. Kata Imam Az-Zahabi, nomor 1 adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Dosa besar pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dosa besar yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh jiwa, membunuh orang lain, membunuh manusia yang lain tanpa ada hak, tanpa ada yang dibenarkan oleh syariat. Maka yang demikian dosa besar yang kedua. Dosa besar yang ketiga menurut Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala adalah as-sihr, sihir. Jadi melakukan sihir. Ya, melakukan apa? Sihir. Maka ini adalah perbuatan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tarkus shalah. Tidak melaksanakan sholat atau dia meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Maka ini masuk ke dalam dosa besar yang keempat. Yang kelima, di dalam kitab ini, ya, Al-Imam Az-Zahabi menyampaikan yang kelima adalah man'uz zakah. Tidak mau membayar zakat. Nah, ini adalah dosa besar yang kelima di dalam kitab ini. Kemudian yang keenam, dosa besar yang keenam adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua ini masuk ke dalam dosa besar yang terbesar. 10 dosa besar. 10 ranking 10 10 besar. Ranking 10 besar. Ya, ranking 10 besar. Yaitu yang keenam adalah tadi durhaka kepada kedua orang tua. Kita sudah membahas bagaimana kewajiban kepada kedua orang tua, bagaimana disebut kita taat kepada orang tua dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas di dosa yang keenam. Ya. Dosa yang ketujuh adalah aklur riba, memakan riba. Memakan apa? Riba. Jadi memakan makanan atau mengambil harta ya dari jalan riba. Ini adalah dosa besar yang ketujuh. Waliyadzubillah. Dosa besar yang kedelapan adalah aklu malil yatim zulman. Memakan harta anak yatim dengan zalim. Ya. Jadi memakan harta anak yatim dengan zalim. Ini dosa besar yang kedelapan, Bapak Ibu. Kemudian dosa besar ke-9, nah ini kemarin kita bahas di pekan kemarin, adalah al-kadzibu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dosa besar yang ke-9 yang kemarin kita bahas adalah berkaitan dengan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini insya Allah kita membahas yang ke-10, dosa besar yang ke-10, yaitu tentang iftaru Ramadan bila uzrin wala rukhsatin. Berbuka di bulan Ramadan, artinya tidak saum ya di bulan Ramadan, tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah. Nah ini insya Allah kita akan bahas ya, karena pendek ini bahasanya dan kita juga sudah paham ya. Insya Allah dilanjutkan dengan dosa besar yang ke-11 nanti, yaitu al-firar minaz zahaf, yaitu lari dari peperangan, lari dari medan tempur dan perang ya, lari dari jihad. Insya Allah kita akan coba bahas. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, insya Allah hari ini kita langsung saja membahas atau saya bagikan dulu materi yang akan kita bahas ya, insya Allah. Tapi ini ya mungkin mudah-mudahan terlihat. Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya Pak ya? Ya. Coretannya kelihatan Pak? Kelihatan. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, seperti biasa ya, mohon maaf sekali lagi ini bahasa Arab, sekali lagi ini melatih kita untuk biasa membaca bahasa Arab ya. Kalau kita sering baca bahasa Arab, insya Allah ke yang lainnya, ke bahasa Sunda, bahasa Indonesia, kita akan lebih semangat membacanya ya, insya Allah. Yang keduanya ya agar sedikit-sedikit ya mengetahui terjemahannya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, al-kabiratu al-ashiratu. Al-kabirah, dosa besar. Al-ashirah yang ke-10. Dosa besar yang ke-10 ya. Yaitu apa? Iftaru Ramadana bila udrin wala rukhsatin. Berbuka artinya tidak saum maksudnya ya. Tidak saum di bulan Ramadan bila udrin, tanpa ada udzur, tanpa ada
udzur, tanpa ada udzur. Wala rukhsatin, dan juga tanpa rukhsah. Tanpa rukhsah. Udzur ini adalah alasan yang membenarkan seseorang untuk tidak melaksanakan saum. Misalnya sakit, apalagi ya, safar. Safar masuk rukhsah. Apalagi misalnya apa ya, sakit, kemudian misalnya wanita karena ada apa, datang bulan, ya. Kemudian lemah, dalam arti lemah itu tua ya, misalnya tidak mampu untuk saum. Dia mendapatkan udzur untuk tidak melaksanakan saum. Juga ada rukhsah, ada keringanan. Nah, rukhsah ini keringanan. Keringanan bagaimana maksudnya? Ya keringanan untuk tidak saum. Contohnya misalnya safar. Ketika kita safar, maka kita mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan saum ya. Nah, orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur dan tanpa ada rukhsah, ya, tanpa ada keringanan, ya, tanpa rukhsah, maka yang demikian masuk ke dalam dosa besar ya. Dan dosa besar ini dosa besar yang ke-10, masuk 10 besar, dosa-dosa besar ya. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata muallif ya, kemudian beliau mencantumkan sebuah hadis. Ini hadis 73 itu dalam arti dari awal ya. Dari awal hadis, dari nomor 1 hadisnya, dari pertama sampai sekarang ini sudah 73 hadis berarti Bapak Ibu ya, yang sudah kita bahas. Nah, ini hadis yang selanjutnya ya, yang beliau bawakan untuk ya, judul yang berkaitan dengan berbuka di bulan Ramadan ya, tidak saum ini. Maka Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, man aftara yauman, barang siapa yang berbuka pada suatu hari. Nah, barang siapa yang berbuka dalam satu hari, min Ramadana, dari bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Barang siapa yang berbuka satu hari saja, ya, atau beberapa hari boleh di sini maknanya. Yauman ini nakirah. Jadi satu hari atau berapa hari pun ya. Min ghairi udhrin, tanpa ada udzur, tanpa udzur. Wala rukhsatin, dan juga tanpa ada rukhsah. Dia tidak diberikan rukhsah, dia tidak diberikan keringanan sebetulnya karena dia masih di dalam negerinya. Lam yaqdihi siyamu dahri walau somahu. Maka lam yaqdihi, dia tidak akan mampu mengkodoknya. Dia tidak akan mampu menggantinya. Jadi satu hari saja dia tidak saum karena sengaja tidak saum, tanpa udzur, tanpa rukhsah, sengaja tidak mau saum. Kemudian dia akan mengganti, dia akan apa? Mengganti. Lam yaqdihi, tidak akan mampu untuk menggantinya. Dia tidak akan mampu apa? Menggantinya. Tidak akan mampu untuk menebusnya. Dengan apa? Siyamu dahri, dengan melaksanakan saum selama 1 tahun. Afan. Saum apa? Siyamu dahr, saum yang sepanjang masa. Ya. Jadi dia melaksanakan saum sepanjang masa, tidak akan bisa menggantinya. Masya Allah. Ya. Walau somahu, walaupun dia melaksanakan saum itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi ya, orang yang tidak berbuka, orang yang tidak melaksanakan saum, berbuka ya tanpa ada udzur, maka dia tidak akan mampu mengganti apa ya tadi, saumnya yang dia tidaklah saum itu, walaupun hanya 1 hari, tidak mampu diganti walaupun dia ganti dengan sepanjang masanya ya. Allahumma musta'an ya. Ini akan tetapi hadza lam yasbut. Hadis ini kata Imam Az-Zahabi lam yasbut, tidaklah kuat ya, tidaklah kokoh, tidak teguh ya, tidak kuat. Nah, ini kata para ulama dhaif, hadis ini lemah. Hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud ya, kemudian At-Tirmidzi, disebutkan di dalam Dhaiful Jami bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, walaupun lemah maknanya adalah benar. Maksudnya adalah orang yang tidak masuk bulan Ramadan, kemudian dia tidak saum, maka dia dosanya besar dan dia merusak, karena Ramadan ini rukun Islam ya. Maka ini hati-hati ya, jangan sampai kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita tidak saum ya. Kalau ada orang yang tidak saum, segera kita ingatkan agar apa? Agar dia tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lanjut dulu ya.
Saumu Ramadan, saum bulan Ramadan. Ini ya, saumu Ramadan, saum Ramadan. Huwa ta'abbudu lillah. Apa saum Ramadan itu? Adalah at-ta'abbud lillah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitarkil akli, ya, dengan meninggalkan makan. Dengan meninggalkan makan-makan. Wasyurbi, dan juga minuman. Dia minumah tidak diminum. Ada minuman enak tidak diminum. Wal jima'i, juga dengan jima, ya, suami istri tinggalkan di siang hari. Min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar, terbit fajar itu subuh ya, ila ghurubi syamsi, sampai matahari terbenam. Ini sebagaimana sudah kita ketahui ya, tidak makan, tidak minum, tidak berjima ya, ketika mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Hadza huwa siyamu. Nah, ini adalah siam saum, yaitu an yata'abbadal insanu lillah, yaitu seorang manusia ya, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bitarki hadhil asya'i, dengan meninggalkan perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini tadi ya, al-akal, makan, minum, kemudian berjima. Meninggalkan 3 perkara ini, itulah disebut dengan saum. La an yatrukaha 'alal 'adati. Bukan karena ya dia meninggalkan perkara-perkara tadi ya, meninggalkan makan, minum, jima ya. Alal ada itu bukan karena kebiasaan, adat istiadat ya, bukan karena perkara yang sudah biasa, adat ya. Au min ajlil badani, atau karena badan, maksudnya agar kesehatan badan. Jadi ada orang yang saum gara-gara ingin apa? Ingin sehat badannya. Agar apa? Agar badannya juga langsing, kan begitu ya. Nah, ini bukan karena itu, tapi karena dalam rangka at-ta'abbud lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena adat, bukan karena kesehatan badan, bukan karena ingin langsing dan lain sebagainya. Karena ibadah kepada Allah, itu yang disebut dengan saum. Lakinnahu, nah ini akan tetapi yang tabadulillahi bidzalika, yang demikian itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumsiku anit ta'ami wasyarabi wan nikahi. Dia menahan diri, tidak melakukan apa? At-ta'am, makan. Dia tidak makan-makan. Wasyarab, dia menahan diri dari minuman. Wan nikah, dan juga dari nikah. Maksudnya nikah adalah berjima ya di siang hari. Kemudian wa kadzalika sairul muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Demikian pula seluruh perkara-perkara yang menjadi pembatal saum tadi ya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Min hilali Ramadan, dimulai dari datangnya hilal Ramadan, hilal bulan baru ya di bulan Ramadan, ila hilali Syawal, sampai nanti datangnya hilal bulan Syawal. Ini insya Allah ya sudah kita ketahui. Saya tidak akan panjang lebar menerangkan ya. Insya Allah sudah bisa difahami ya apa saja perkara-perkara yang membatalkan saum selain makan, minum, dan jima ya. Ada lagi yang lainnya ya. Baik. Yang selanjutnya, wasiyamu Ramadhan, dan saum Ramadan itu ahadu arkanil Islam, salah satu rukun Islam Bapak Ibu. Jadi yang namanya saum Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Hadhihi manzilatuhu fi dinil Islam. Inilah kedudukan saum itu pada agama Islam, di dalam agama Islam. Jadi kedudukan saum begitu tinggi. Kenapa? Karena bagian dari rukun Islam. Rukun itu Bapak Ibu ya, unsur yang bisa menegakkan sebuah bangunan. Disebut bangunan kalau ada rukun itu. Contoh misalnya kalau rumah. Rumah adalah salah satu rukun itu tiang. Kalau tidak ada tiang maka rumah akan runtuh. Kemudian dinding. Ya, dinding adalah rukun rumah. Kalau dinding runtuh, ya tidak akan ada bisa disebut rumah. Pintu, kalau tidak ada pintu, tidak akan disebut rumah. Ya, apalagi misalnya ya intinya rukun itulah yang menjadi unsur pembangun atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Maka Islam ini tidak disebut Islam benar kalau rukunnya tidak dilaksanakan. Nah, salah satu rukun Islam adalah saum. Maka ketika dia meninggalkan saum, sama saja dia dengan merusak Islam. Waliyadzubillah. Wa huwa fardun bi ijma'il muslimin, dan yang namanya saum itu adalah fardu, wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Lidalalatil kitabi was sunnati ala dzalika,
dengan ditunjukkan oleh dalil ya Alkitab, Sunnah untuk menunjukkan kepada perkara yang wajib tadi ya. Jadi saum adalah wajib ya, sebagaimana sudah kita ketahui ya, saya tidak akan panjang lebar membahasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW pernah bersabda, man aftara yaum, ini yang tadi ya, man aftara yauman, barang siapa yang berbuka satu hari dari Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah atau tanpa ada uzur ya, maka dia tidak akan bisa menggantinya dengan saum sepanjang masa, walaupun dia melaksanakan saum itu terus-menerus ya. Dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, oral islami wa qawaiduddin salasun, bahwasanya ikatan Islam itu ya, kemudian dan kaidah pondasinya itu, pondasi agama itu ada 3. Apa saja? Syahadatu an la ilaha illallah. Pertama syahadat an la ilaha illallah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Itu bagian dari ikatan Islam ya. Kemudian yang kedua adalah wassolatu, sholat. Jadi yang termasuk ikatan Islam adalah sholat. Pondasinya Islam, pondasi agama adalah sholat. Sebagaimana ini sudah kita bahasnya di sebelumnya. Wasaumu Ramadan, nah, dan juga saum Ramadan. Saum Ramadan. Barang siapa faman taroka wahidatan, barang siapa yang meninggalkan satu saja dari tadi ya, meninggalkan perbuatan yang salah satu, yaitu apa? Meninggalkan la ilaha illallah, meninggalkan sholat, atau meninggalkan saum, ya. Minhum, di antara mereka, yaitu orang yang tadi, ya, orang yang beragama Islam tapi meninggalkan 3 perkara ini, fahuwa kafirun, maka dia termasuk orang yang kafir, ya, waliyadu bila naudzubillah min dzalik ya. Semoga Allah jauhkan ya. Nah, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif ya, hadis yang dhaif riwayat Abu Ya'la Al-Musili dan kata Al-Albani bahwasanya dia itu hadisnya adalah dhaif ya, di dalam silsilah ad-dhaifah ya, silsilah al-hadis ad-dhaifah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, walaupun ini dhaif tapi maknanya adalah benar, bahwasanya 3 perkara tadi masuk ke dalam rukun. Masuk ke dalam rukun, yaitu apa? Syahadat, sholat, saum. Maka tidak boleh kita meninggalkan saum, dan hendaklah saudara kita, kawan kita yang tidak meninggalkan saum kita beritahu, jangan sampai tidak melaksanakan karena dosanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. 5 waktu. Wal jum'atu ilal jumu'ati, Jumat ke Jumat. Jadi sholat waktu ke sholat waktu, dari duhur asar, asar maghrib, maghrib isya dan lain sebagainya. Kemudian Jumat ke Jumat. Wa ramadhanu ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan. Kafaratun, itu adalah penebus dosa, lima bainahunna ya, pada di antara keduanya atau di antara perkara-perkara yang tadi disebutkan. Majtunibat al-kabairu, selama dosa besar itu dijauhi. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Ramadan itu akan menjadi penggugur dosa, apabila dosa besar dijauhi. Apa salah satunya? Ya, tidak melaksanakan saum. Kalau orang sudah tidak melaksanakan saum, maka baginya dosa dan tidak akan ada manfaatnya Ramadan ke Ramadan, sholat ke sholat, Jumat ke Jumat. Kenapa? Karena tidak akan ada pengampunan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini riwayat Al-Imam Muslim ya, bahwasanya sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah kafarat ya, di antara keduanya. Baik. Kemudian selanjutnya dulu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Nah, inilah rukun Islam, 5 ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu bersaksi, syahadat ya, tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan juga menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dan juga membayar zakat, menunaikan zakat. Wa saumi Ramadan, nah juga ini yaitu saum Ramadan masuk ke dalam bunya al-Islam, bunyanul Islam, banal Islam, bahwasanya itu merupakan bangunan Islam. Islam dibangun salah satunya dengan saum.
wa hajjil bait, dan juga haji ke Baitullah. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih ya. Satu lagi Bapak Ibu di sini, wa qala Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid beliau berkata, an Amr bin Malik, dari Amr bin Malik, an-Nukri, dari Abil Jauza, ya, dari Abu Al-Jauza, an Abil Jauza, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ural islami wa qawaidudin salasatun. Bahwasanya ikatan Islam dan kaidahnya, akidah agama, fondasi agama, ya, ikatan agama itu ada 3. Syahadah alla ilaha, ini yang tadi ya, syahadatu an la ilaha illallah, kemudian wassalat, salat, wasaum Ramadan, dan saum Ramadan. Faman taraka wahidatan, nah ini, barang siapa yang meninggalkan satu saja dari 3 tadi, minhuna, dari 3 tadi, fahuwa kafirun, maka dia termasuk orang kafir. Wa tajiduhu kasirul mali walam yahujja walam yuzaki wala yahillu damuhu. Ya, dan ketika engkau mendapati seseorang banyak harta, kemudian dia tidak berhaji, tidak berhaji, juga tidak bayar zakat, wala yahillu damuhu, maka tidak halal darahnya. Artinya tidak disebut kafir. Tapi kalau orang yang tidak melaksanakan saum dengan sengaja, maka yang demikian kafir. Nah, ini adalah khobarun sahihun, khobar yang sahih. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang tadi ya, yang sebelumnya ada hadis yang tadi yang disebutkan, yang ini sama maknanya adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Nah, yang sekarang yang dimaksud adalah ini sahih, ini maksudnya sahih dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Ibnu Abbas ya. Wallahu alam, demikian ya. Jadi intinya Bapak Ibu, ini perkataan sahabat ya, tapi walaupun perkataan sahabat, ini pun mengandung ya, karena Ibnu Abbas apalagi seorang alimnya, alim di antara para sahabat, ulamanya para sahabat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka hati-hati ketika orang tidak melaksanakan saum, itu lebih parah daripada orang yang tidak berhaji, lebih parah daripada orang yang tidak berzakat. Ya, waliyadu billah. Ya, ini Bapak Ibu. Kemudian lanjut dulu. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nabi SAW, beliau berkata, man lam yada' qaula zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bih, dan tidak meninggalkan perbuatan tersebut, wal jahla, kemudian perbuatan kejahilan, kebodohan, ya, rofas misalnya, apalagi cabul begitu ya, ngomong-ngomong yang kasar, ngomong-ngomong yang porno dan lain sebagainya. Fala hajata lillahi, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah bi an yada'a ta'ama wasyaraba, bahwasanya dia meninggalkan makanan dan minuman. Jadi kalau dia saum, dia tidak makan, dia tidak minum, tapi tetap mengatakan perkataan dusta, dia melaksanakannya terus seperti itu, kemudian dia juga mengatakan perkara-perkara cabul, porno dan lain sebagainya, tidak ada manfaatnya. Makan dan minumnya tidak ada manfaatnya. Itu yang saum Bapak Ibu. Apalagi yang tidak melaksanakan saum, waliyadzubillah ya. Orang yang saum saja diancam, apalagi yang tidak saum. Kemudian hadis satu lagi dari Nabi SAW, beliau berkata, rogi ma'an fumri'in, celaka seseorang, adroka syahra Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, falam yugfar lahu, tapi dia tidak diampuni. Allahumma musta'an. Ini hadisnya sahih ya, riwayat Imam Ahmad. Kenapa tidak diampuni? Karena Ramadan datang ternyata dia malah tidak saum. Ramadan datang ternyata dia malah berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa indal mu'minin, di sisi orang-orang yang beriman ya, menurut orang-orang yang beriman, muqarrirun ya, atau muqarrarun anna man taraka saumi Ramadan, telah ditetapkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan saum Ramadan bila marodin, bukan karena sakit, wala ghardin, dan tidak ada tujuan lain ya, tidak ada alasan maksudnya, annahu syarrun minaz zani, maka orang yang tidak saum di bulan Ramadan itu lebih buruk daripada orang yang berzina. Allah musta'an. Jadi orang yang berzina tidak lebih buruk daripada orang yang tidak melaksanakan saum. Jadi lebih parah dosanya orang yang melaksanakan saum, walaupun kalau zina di situ ada rajam. Ya, kalau dia berzina kemudian dia akan dirajam dalam hukum Islam. Tapi kalau saum tidak dirajam, tapi dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarrun minaz zani, lebih buruk daripada berzina, lebih buruk daripada pezina.
Ya, orang yang tidak saum lebih buruk daripada pezina. Nauzubillahi min dzalik. Wal makkas, dan para pemungut pajak. Nah, maka orang yang memungut pajak ini orang yang berdosa, tapi tidak lebih besar dosanya daripada orang yang tidak melaksanakan saum. Wa mudmini al khamri, dan juga orang yang candu minuman keras. Maka orang yang meminum minuman keras itu tidak lebih besar dosanya daripada orang yang tidak saum. Maka orang yang tidak saum lebih besar dosanya daripada meminum keras. Hanya biasanya orang yang meminum keras biasanya dia jarang nggak pernah saum, ya biasanya jarang saum. Demikian pula orang yang berzina, orang berani berzina, maka dia pasti akan berani tidak saum, ya waliyadzubillah. Bal yushikuna fi islami, yashukuna fi islami afwan. Bahkan ya justru mereka orang beriman ini, orang-orang Islam ya, meragukan keislamannya. Allah musta'an. Jadi kalau ada orang yang berani tidak saum itu diragukan keislamannya, Bu, menurut kaum bermina, orang-orang beriman. Wa yadhunnuna bihi az-zindiqatu wa zindiqata wal inhilala. Dan mereka meyakini, ya yadhunnu di sini meyakini, ya, mengira maksudnya meyakini, mereka meyakini bahwasannya yang demikian itu menyangka atau menyamakan seperti zindik. Zindik itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir ya hakikatnya tapi menampakkan keislaman. Itu namanya zindik. Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, orang zindik itu orang yang menyembunyikan kekafirannya tapi menampakkan keimanan, seolah-olah dia Islam, seolah-olah dia iman tapi hatinya adalah kafir. Waliyadzubillah. Maka orang yang saum disebut dengan zindik, ya. Atau juga zindik itu adalah orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak percaya dengan rububiyatullah, rububiyah Allah Ta'ala. Allah Maha Mencipta, Allah Maha memberi rizki. Tidak yakin itu, ateis, maka itu disebut zindik. Orang zindik. Nah ini zindik ini di zamannya Nabi adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Itu namanya zindik. Maka orang yang tidak saum masuk kategori zindik, waliyadzubillah. Walin hilal, dan juga halal darahnya. Allahul musta'an. Artinya kalau misalnya negeri kita negeri Islam, maka orang yang tidak saum itu harus dihukum, diminta dulu tobat. Kalau mau tobat alhamdulillah, kalau tidak tobat maka dihukum. Nah salah satu hukumnya bisa jadi dibunuh. Kenapa? Karena dia tidak mau melaksanakan rukun Islam dengan sengaja, dengan membangkang, ya waliyadu billah. Ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan tentang dosa besar yang ke-10, yaitu tidak saum di bulan Ramadan, ya. Taib, sekarang sedikit lagi al-kabiru al-hadiyah asyr. Al-hadiyata asyr, yaitu dosa besar yang ke-11, ya. Dosa besar yang ke-11 yaitu al-firaru minaz zahfi, lari dari peperangan, ya, dari medan tempur. Allah Ta'ala berfirman, wa man yuwallihim yawma idzin duburahu, barang siapa yang berpaling, ya, dari mereka pada saat itu, ya, duburahu, ke belakang, maksudnya ke mundur, itu tidak mau terus maju. Illa mutaharrifan liqitalin, kecuali mundurnya dalam rangka mutaharrifan liqitalin, kecuali dalam rangka mengatur siasat perang. Nah, jadi mundur dulu untuk apa? Misalnya untuk maju atau untuk naik ke atas bukit misalnya begitu, ya. Ini dalam rangka siasat, maka tidak apa-apa. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau bergabung dengan pasukan yang lain. Jadi mundur itu dalam rangka ingin bergabung dengan pasukan yang lain yang baru datang atau pasukan-pasukan yang ada di situ. Dia mundur dulu, bergabung. Maka yang demikian tidak apa-apa. Tapi kalau mundurnya bukan karena itu, mundurnya karena takut, mundurnya karena misalnya dunia dan lain sebagainya, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala ya jelas nampak kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala betul-betul membenci orang yang lari dari medan perang, ya. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kemudian tempatnya adalah jahanam, dan jahanam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali, ya waliyadzubillah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, sekali lagi orang yang lari dari medan perang bukan karena
bukan karena siasat, bukan karena bergabung dengan penduduk lain, pasukan lain, tapi karena takut, ya karena dunia. Maka yang demikian orang itu adalah orang yang tempatnya neraka jahanam. Dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat, waliyadzubillah. Ini surah Al-Anfal ayat 16 ya. Ada hadis lagi, Bu. Pak, waqala alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ini yang dulu, yang dari awal. Jauhilah oleh kalian 7 yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan, ya. Asyirku billah yang pertama, syirik. Kemudian fadzakara minha at-tawalli yaumaz zahfi. Yaitu disebutkan salah satunya, beliau menyebutkan yaitu adalah berpaling, ya, mundur, berpaling, kabur pada hari peperangan. Pada hari apa? Peperangan. Ya, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Qala Ibnul Munasif fi kitabih Al-Qayyim Al-Jami. Kata Ibnul Munasif di dalam kitabnya Al-Qayyim Al-Jami, di dalam ahkamul jihad, ya, tentang ahkamul hukum-hukum jihad, di mana disebutkan al-injad, ya, ba'da an dzakara, setelah beliau menyebutkan tentang ayat itu, ya, halil ayatul lati auradahal musannifuhuna muhkamah au mansukhah. Jadi tentang ayat tadi Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 16, ya. Jadi orang yang lari tadi. Yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ini di sini, apakah ayat itu muhkamat, ya, atau muhakkamat atau muhkamah, masih tetap dipakai hukumnya, au mansukh, atau sudah dimansuh, dihapus, atau apa sudah dihapus. Orang yang lari tadi, ya, mendapatkan neraka jahanam, apakah ini teh khusus dahulu ketika perang Badar, atau masuk juga kepada peperangan yang lain sampai hari kiamat, begitu. Ada ulama yang mengatakan, oh ini hanya perang yang terdahulu, bukan perang yang lainnya. Akan tetapi ulama yang lain mengatakan setiap peperangan, ya, maka dia tidak dimansuh, tidak terhapus hukumnya. Kemudian qala innaha muhkamatun amatun. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya ayat itu adalah tetap dipakai hukumnya, tetap dihukumi, tetap dijadikan hukum secara umum. Fi khitabi jami'il muslimin ahli badrin wa ghairihim, yaitu untuk seluruh kaum muslimin, baik dia itu yang ikut di perang Badar atau di perang-perang yang lainnya, masuk ke dalam ancaman tadi. Ya, maksudnya orang yang lari dari medan perang, maka dia dapat ancaman itu, baik di perang Badar maupun perang-perang yang lainnya, begitu. Sabitatul hukmi fi dzalika ila yaumil qiyamah. Hukumnya akan tetap ada nanti sampai hari kiamat. Wal firaru minaz zahfi, dan lari dari peperangan itu, kabiratun, adalah dosa besar, minal kabair, dari dosa-dosa yang besar. Wa ilaihi dzahaba Ibnu Abbas, karena itulah, ya, dzahaba Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas berpendapat, ya, tentang hal demikian, bahwasanya lari dari medan perang itu dosa besar. Kemudian juga mengatakan yang seperti itu adalah jama'atun min ahlil ilmi, sekelompok dari para ulama. Wa hadzal qaulu aulal aqwal, dan perkataan ini, pendapat ini adalah perkataan atau pendapat yang paling utama, wa arjahwa, dan yang paling benar. Artinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwasanya orang yang lari dari medan perang bukan hanya di medan atau disebutkan hanya di perang Badar, tapi juga untuk peperangan yang lainnya. Insyaallah taala amma da'wan nuskhi fala dalila alaihi. Adapun, ya, sangkaan bahwasanya ayat itu sudah terhapus karena sudah berlalu begitu, hanya di perang Badar saja, maka tidak ada dalil pada pendapat tersebut. Demikiannya. Jadi yang lebih benar adalah pendapatnya lari di medan perang itu bukan hanya untuk medan jihad di perang Badar, tapi untuk seluruh peperangan. Demikian. Kemudian waqad qala ta'ala fi ghairi ahli badrin. Allah Ta'ala berfirman pada selain peperangan Badar, ya, bukan selain pada selain perang Badar, kepada bukan para petempur atau pasukan Badar. Siapa, bagaimana? Alladzina tawallau minkum, yaitu orang-orang yang berpaling di antara kalian, yaumal taqal jama'ani, yaitu pada hari ketika dua pasukan bertemu.
Ini bukan di medan perang Badar ya, perang yang lain. Innamastazallahumush syaitan. Sesungguhnya syaitan telah menggelincirkan mereka biba'di ma kasabu, dikarenakan sebagian apa yang mereka lakukan tempo dahulu. Allah musta'an. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang lari dari medan jihad itu adalah orang yang digelincirkan oleh setan. Waliyadzubillah. Ini surah Ali Imran 155. Fa akhbara ta'ala, maka Allah Ta'ala mengabarkan anna tawalli maksiyatun, bahwasanya anna tawalliya maksiyatun, bahwasanya tawalli, lari dari medan jihad perang, itu adalah maksiat, kedurhakaan. Wastizlalu minasyaitan, dan ketergelinciran yang dilakukan oleh setan. Setan yang menggelincirkan dia sehingga dia lari dari medan perang. Summa manna alaihim subhanahu bil afwi, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dengan pemaafan, dimaafkan. Walaqad afa anhum, sungguh Allah telah memaafkan mereka. Surah Ali Imran 155. Fahadha huwa ma'na qaulihi ta'ala. Nah, maka inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala fil maula faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir ya. Fil ula ya, maksudnya ini ya. Pada yang tadi yang pertama faqad ba'a bi ghadabin, maka orang yang lari fil muwalli ya. Fil muwalli, tentang orang yang lari di medan perang itu. Faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sungguh dia itu telah membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya di jahannam, wa bi'sal masir, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat ya. Tadi surah Al-Anfal 16. Maknanya adalah wallahu alam, in lam yughfar lahu, kalau tidak diampuni. Kalau tidak diampuni maka neraka jahanam baginya. Tapi kalau Allah ampuni, insya Allah mudah-mudahan dosanya terampuni ya. Tapi satu lagi, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah di sini keterangannya atawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Yang dimaksud dengan lari dari medan perang di sini adalah atawalli ansafil qital yaumaz zahfi, yaitu lari dari barisan peperangan pada hari pertempuran ya, hari penyerangan, yakni yauma yazhaful muslimun, pada hari, yaitu pada hari para kaum muslimin maju untuk bertempur, maju menyerang, alal kufari, yaitu maju menyerang orang-orang kafir. Kemudian fayati insanun wa yatawalla, kemudian datang seseorang, kemudian dia berpaling ya, artinya datang ke medan jihad tapi ternyata pulang lagi gitu ya, baik sebelum atau setelahnya, ketika takut oleh musuh. Nah, maka inilah orang yang lari dari medan jihad. Fa inna hadza min kabairid dzunub, maka sesungguhnya perbuatan ini adalah di antara dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar, dosa-dosa yang paling besar. Minas abil mubiqat, di antara 7 yang membinasakan. Dosa besar 7 yang membinasakan sudah kita bahas ya. Li'annahu yatadammanu mafsadatain. Karena lari dari medan perang itu akan mencakup 2 kerusakan. Apa saja? Al-mafsadatul ula, kerusakan pertama, kasru qulubil muslimin, itu akan merusak hati kaum muslimin. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena kalau orang lari, maka akhirnya ketika dia melihat orang lari, ya ketika orang lain melihat ada orang yang lari dari medan perang, maka itu akan kacau. Aduh, si eta mah kabur. Waduh, dia mah kabur. Waduh, itu kan akhirnya kacau hatinya. Maka itu merusak jiwa kaum muslimin. Akan melahirkan juga rasa ciut, rasa takut kepada orang-orang kafir ketika melihat kawannya lari, kan begitu. Kalau kita ada berdua atau bertiga atau berempat, ada satu lari, maka itu akan membuat kita ciut, kan begitu ya. Begitu. Itu yang pertama, kerusakannya. Al-mafsadatus tsaniyah, kerusakan yang kedua, takwiyatul kufari alal muslimin. Itu akan menguatkan orang kafir ya terhadap kaum muslimin. Justru akan menguatkan kekuatan orang-orang kafir, begitu. Idin hazama ba'duhum la syakka anahum saufa yazdaduna quwwata 'alal muslimin. Maka ketika mereka menyerang atau diserang ya, maka tidak ragu lagi bahwasanya kelak mereka akan terus bertambah kekuatannya terhadap kaum muslimin ya. Jadi ketika kaum muslimin diserang, kemudian ada orang yang lari, maka ketika seperti itu akan menambah kekuatan kaum
kafir terhadap kaum muslimin. Yakunu lahum bisababi dzalika nasyatun. Maka jadilah bagi mereka dengan sebab itu ya, itu banyak semakin semangat. Jadi ketika melihat orang kafir melihat kaum muslimin lari, maka mereka semakin semangat, terus serbu kan begitu ya. Nah, inilah di antara kerusakan orang yang lari dari medan jihad. Lakin Allah azza wa jalla istasna minal Qur'ani, akan tetapi Allah taala ya mengecualikan di dalam Al-Qur'annya ya, dalam ayat Al-Qur'an tadi yang disebutkan sebagaimana Allah taala berfirman, wa man yuwallihim yauma idzin duburahu, barang siapa ya yang berpaling dari mereka pada hari itu ya ke belakang, kecuali illa mutaharrifan liqitalin, kecuali dalam rangka siasat perang. Nah, jadi kalau mundurnya dalam rangka siasat perang maka tidak apa-apa. Au mutahayyizan, atau bergabung ila fi'atin, bergabung dengan pasukan yang lain, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang tidak masuk ke dalam kategori ini, dua kategori ini, faqad ba'a bi ghadabin minallah, sungguh dia telah membawa kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, alhamdulillah demikian mungkin ini penjelasan yang berkaitan dengan dosa besar yang ke-10 dan yang ke-11, yaitu saum Ramadan ya, tidak saum di bulan Ramadan dan lari dari medan jihad ya. Ini sebetulnya pendek ya pembahasannya. Jadi dua disatu kalikan ya. Jadi 10 dan 11 ya. Kemudian yang keduanya mungkin materinya ini bab Ramadan kan sudah lewat begitu ya. Jadi tidak tepat, tapi tidak apa-apa. Ini menceritakan tentang dosa besar orang yang tidak saum. Maka ketika kita nanti di Ramadan melihat orang yang tidak saum, apalagi itu adalah sanak saudara kita, maka kalau bisa kita ingatkan karena kita sayang kepada mereka ya. Bukan karena kita benci kepada mereka, sayang kepada mereka. Kenapa? Karena nanti dosanya begitu besar, lebih besar daripada dosa zina, dari minuman keras, waliyadzubillah ya. Bapak Ibu semoga muliakan, itu yang ke-10, dan yang ke-11 tadi adalah lari dari medan jihad ya. Tapi demikian yang bisa sampaikan, mungkin saya serahkan ke Pak Ahmad ya untuk ada tanya jawab. Boleh kalau misalnya mau berkaitan dengan ini, materi ini atau tidak pun tidak masalah. Kalau saya bisa menjawabnya insya Allah saya jawab. Kalau tidak ya mungkin di PR-kan atau saya tidak jawab. Demikian Pak Ahmad ya, wallahu alam, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, saya serahkan kepada Pak Ahmad ya. Falyatafadhal masykur, Pak. Jazakallahu khair Ustaz. Baik Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan Ustaz, dipersilakan bila ada yang mau bertanya mengenai materi ini ataupun mungkin berkaitan dengan materi lainnya atau materi-materi sebelumnya, dipersilakan. Sepertinya tidak ada Ustaz. Tidak ada Pak. Alhamdulillah. Inilah yang kita nanti-nanti ya. Yeah. Silakan kalau mau bertanya silakan, mangga ikhwan atau akhwat boleh langsung berbicara ya. Yeah. Karena suara akhwat itu menurut jumhur bukan aurat. Jadi kalau mau bertanya silakan, mau ikhwan mau akhwat boleh langsung dengan suaranya juga tidak apa-apa ya, agar lebih jelas begitu ya. Demikian. Ya. Kalau tidak ada, ya itulah. Ada Ustaz, ada yang dari chat ada yang bertanya Ustaz. Oh ada. Assalamualaikum Ustaz. Bila tidak puasa karena masa nifas, apakah harus diganti? Ya, barakallahu fiik ya, masya Allah. Baik Bapak Ibu ya, ketika seseorang dia dalam keadaan melahirkan, maka itu adalah mendapatkan udzur untuk tidak saum. Nah, ulama memang khilaf. Ada yang mengatakan orang yang melahirkan, kemudian dia nifas, dia tidak saum, maka kewajibannya adalah mengganti saum di tempat yang lain. Karena lemahnya dia, sakitnya dia itu adalah sementara. Ya, nanti yurja kuwatuhu. Jadi diharap kesembuhannya itu atau kekuatannya itu akan datang kembali. Beda dengan orang yang
kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua ya tidak akan mungkin dia akan kembali muda lagi, kuat lagi. Maka dia dengan fidyah ya, dengan membayar fidyah. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian lagi yang mengatakan bahwa ketika orang yang melahirkan ya, kemudian dia nifas dan dia tidak saum, kemudian dia menyusui, maka ini apa yang dilakukan adalah dengan membayar fidyah, sebagaimana ini ada fatwa dari dua sahabat yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, di mana mereka adalah ahli ilmunya para sahabat, ya ulamanya para sahabat. Dan ini pendapat yang lebih wallahu alam ya, yang lebih saya pilih, dan kebanyakan ulama juga memilihnya, bahwasanya yang namanya nifas ya, kemudian dia tidak saum, maka dibayar saja dengan fidyah ya, setiap hari memberi satu orang miskin, atau sekaligus juga tidak apa-apa ya. Demikian ya. Jadi yang nifas dan melahirkan atau dalam keadaan hamil, maka boleh tidak saum dan diganti dengan membayar fidyah ya. Wallahu alam. Demikian. Baik Ustaz. Yang lainnya barangkali ada yang mau bertanya? Persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Irfan. Sehat Ustaz. Ustaz mau tanya yang ini yang tadi tidak melakukan saum di bulan Ramadan karena tidak ada uzur atau rusko, itu kan tidak bisa mengganti puasanya sepanjang masa ya tadi ya. Nah, pada saat nanti bulan Ramadan datang kembali, apakah puasa yang tahun yang akan datang ini diterima puasanya atau tidak? Terus kalau misalkan kita ingin istilahnya bertobat, apakah cukup dengan sholat tobat gitu Ustaz untuk melakukan kesalahan yang dilakukan tidak puasa karena tidak ada uzur itu Ustaz? Demikian. Taib, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Irfan ya. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Taib, sebagaimana yang tadi disampaikan ya. Pertama, hadis itu adalah hadis yang lemah ya. Hadis itu hadis apa? Lemah. Jadi tidak disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sepakat bahwa dosa besar orang yang tidak saum adalah dosa besar. Tapi ketika dia saum misalnya mengganti ya, dalam arti karena gini Pak, orang yang tidak melaksanakan sholat karena kebodohannya, kemudian orang tidak melaksanakan saum karena kebodohannya, dia dosa besar. Akan tetapi ketika dia bertobat ya, maka diganti menurut para ulama banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah. Ketika dia meninggalkan sholat. Ketika dia tidak saum, maka banyak melaksanakan saum sunnah. Sambil dia bertobat dan tidak akan pernah lagi meninggalkan saum tadi. Insya Allah mudah-mudahan diterima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dengan catatan dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Tidak pernah lagi meninggalkan saum. Tidak pernah lagi dia tidak saum. Jadi selalu saum, bahkan saum sunnah pun dia amalkan. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni. Maksudnya tadi ya, seandainya hadis itu sahih, maka yang dimaksud dengan tidak bisa diganti artinya adalah ketika dia mau mengganti Ramadan yang lama, yang lalu begitu ya, tidak bisa diganti, sudah itu dosa besar. Maka dengan jalan taubat. Jadi tidak ada gunanya kita mengganti. Misalkan kita 5 hari tidak saum dengan sengaja di bulan kemarin, bulan Ramadan kemarin. Maka sekarang diganti 5 hari, bahkan 1 tahun pun kita tidak akan pernah mengganti yang 5 hari itu. Kita 1 tahun full saum, itu tidak akan mengganti yang 5 hari itu. Kenapa? Karena itu dosa besar. Maka caranya adalah dengan taubatan nasuha, kemudian perbanyak saum sunnah, semoga Allah ampuni ya. Kemudian setelah itu baru laksanakan ketaatan-ketaatan yang lain, dan ketika bulan Ramadan tadi datang, dia bersegera dan sungguh-sungguh, insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni ya. Adapun tadi sekali lagi hadis yang tidak akan bisa ditebus walaupun dia 1 tahun atau sepanjang masa dia saum tidak akan menebus, itu hadisnya lemah, tidak disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi maknanya adalah dia berdosa besar, dia harus bertobat
dan mudah-mudahan ketika dia bertobat semoga Allah terima taubatnya. Begitu mungkin ya Pak Irfan, Allah alam. Baik Ustadz, ini tadi ada lanjutan pertanyaan di chat Ustadz berkaitan yang nifas tadi Ustadz. Jadi kalau sudah bayar fidyah berarti tidak usah qada saumnya lagi ya Pak Ustadz? Gimana Pak? Oh ya. Jadi kalau sudah bayar fidyah dia nggak perlu qada saum lagi ya? Ya, tidak perlu. Walaupun ada ulama yang mengatakan double fidyah, ya nanti qada lagi. Itu masyaqqah ya, itu memberatkan. Jadi intinya adalah cukup dengan fidyah. Karena menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dengan fidyah itu mengganti kewajiban saum yang harus dia tunaikan ya. Allah alam, demikian. Apalagi kalau menyusui ya kan dilanjut dengan menyusui. Nah, itu lemah, susah. Menggantinya kapan gitu. Keburu datang Ramadan lagi. Kan begitu. Kan menyusui itu dua bulan ya. 2 bulan. Apa 2 tahun. 2 tahun menyusui. Nah, maka ketika Ramadan datang nanti masih menyusui. Ya, yang ada justru bisa jadi tidak saum lagi kan begitu ya. Nah, jadi jangankan mengganti saum yang terlewat, untuk saum di kemudian lagi juga akan sulit gitu karena masih menyusui, apalagi dicap oleh dokter ini berbahaya bagi bayi, maka yang demikian adalah fidyah saja ya, wallahu alam. Demikian mungkin Pak ya. Ya, selanjutnya di chat masih ada lagi Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ketentuan safar sehingga seseorang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa itu bagaimana ya Ustadz? Apakah jika seseorang safar namun kemudian bermukim tepat tujuan, apakah masih mendapat keringanan untuk tidak berpuasa? Barakallahu fiik. Pertama ya, yang namanya safar ini memang ulama khilaf. Akan tetapi menurut jumhur kebanyakan ulama mengatakan seseorang disebut safar ketika dia meninggalkan bangunan kotanya. Misalnya kita orang Bandung. Nah, kemudian pergi ke mana? Ke Purwakarta atau pergi ke kota lain ya, demikian. Nah, kemudian jaraknya minimal adalah 85 kilo. Jadi seseorang bisa disebut safar menurut kebanyakan ulama ketika dia menempuh jarak 85 km, maka dia disebut orang yang sedang safar. Maka kalau Jakarta Bandung itu sudah lewat ya, maka disebut seorang yang safar. Walaupun ada lagi ulama yang mengatakan yang namanya safar itu dikembalikan kepada urf, kembalikan kepada kebiasaan. Artinya kalau orang Bandung ke Ciwidey itu disebut safar ya kan, kalau bahasa Sunda menyaba ya, kita nyaba. Orang kalau sudah disebut ke Ciwidey, orang Bandung menyebut ke Ciwidey itu akan safar, akan nyaba. Maka walaupun kurang dari 85 kilo itu sudah disebut kategori safar. Inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka kebanyakan ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya safar itu berlaku walaupun tidak atau kurang dari 85 kilo. Ini hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu adalah di Bir Aliyah, kalau sekarang di Madinah masih ya, di Madinah di Bir Ali di Dzulhulaifah itu kurang lebih sekitar 10 kilo kurang kalau saat ini ya. Kalau dulu sekitar 3 mil katanya. Kalau lurus terus ya 3 mil. Nah, sekarang kurang lebih sekitar 8 kiloan. 8 kilo. Nah, dulu Nabi di situ sholat safar, sholat qashar 2 rakaat. Maka sebagian ulama mengatakan safar itu dikembalikan kepada urf, tidak kembali kepada jarak. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya safar itu adalah ketika dia menempuh 85 km ya. Nah, kalau saya pribadi wallahu alam ya, sebagaimana pendapatnya Syekh Al-Albani dan juga Syekh Abu Malik dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah adalah kembali kepada uruf sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Walaupun kalau lebih selamat adalah pendapatnya jumhur 85 km. Kalau belum maka kita tidak qashar, kecuali memang susah sulit ya, maka boleh kita menjamak ya. Intinya adalah kembali safar itu kepada uruf kalau pendapat yang saya ambil sebagaimana pendapat tadi Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya apa ya, bentar. Kalau bermukim Ustaz. Bermukim.
Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau mukimnya menurut jumhur ulama ya, menurut Hanafiyah, menurut Hanabilah, ulama-ulama Hambali itu maksimal 4 hari. Ada lagi mengatakan 3 hari ya. Jadi kalau sudah 3 hari di situ ya, hari keempatnya maka itu adalah sudah dalam kategori dia mukim. Kecuali dia akan berpindah-pindah. Misal begini. Si A nih. Misalkan Bapak atau Ibu ya. Bapak orang Bandung, pergi kemana? Ke Jakarta. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk apa? Belajar. Belajar berapa lama? 2 tahun di sana. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Datang ke Jakarta. Nah, kemudian awalnya dia safar ya kan, karena menurut kemana? Ke Jakarta. Tapi karena dia akan bermukim lama di situ, maka itu tidak lagi disebut musafir, tapi sebagai mukim. Mukim tapi tidak mustautin. Jadi ada begini Bu, ada namanya musafir, ada namanya mukim, ada namanya mustautin. Musafir ya, hanya beberapa hari. Ya, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa, tapi dia berpindah-pindah gitu, terus gitu. Kadang ke Jakarta, besoknya ke Tangerang, terus gitu keliling. Maka selama walaupun 2 tahun di situ, tapi dia keliling-keliling gitu, maka disebut sebagai musafir. Karena dia nomaden. Dia apa? Nomaden. Itu satu. Yang kedua mukim. Nah, orang yang mukim ya, atau apa disebut ya tadi mukim, adalah ketika seseorang belajar tadi ke Jakarta, bahkan misal ke luar negeri lah, misalnya ke Arab Saudi. Bapak Ibu datang ke Arab Saudi, ke Madinah, 4 tahun di sana, setahun pulang. Maka tidak lagi berlaku safar. Kenapa? Karena sudah tinggal di sana selama 1 tahun. Jadi 4 hari, 3 hari di situ sudah berlaku hukum mukim. Nah, ibu bapak disebut orang mukim. Disebut apa? Mukim di mana? Di Yahudi. Maka punya pisah kan, pisahnya namanya iqomah kan ya. Iqomah itu namanya mukim di situ. Nah, yang ketiga mustautin. Mustautin adalah ahli negeri itu, Pak. Saya orang Bandung, saya tinggal di Bandung. Nah, ini adalah saya itu mustautin. Lebih dari mukim, saya orang sini betul. Tapi ketika saya nanti pergi ke Jakarta, 1 tahun di sana, saya mukim di mana? Di Jakarta. Tapi mustautin saya di mana? Di Bandung. Demikian ya. Walaupun ada yang mengatakan mustautin itu kewarganegaraan Indonesia ya, selama negara Indonesia itu semuanya mustautinnya sama ya. Akan tetapi wallahu alam ya, kalau saya misalkan daerah Bandung, maka disinilah saya lahir di Bandung. Ketika saya pergi ke Jogja, maka itu adalah saya menjadi orang mukim di sana. Mukim di Jogja. Maka tidak berlaku hukum safar ketika dia sudah melewati masa 3 hari tadi ya, atau 4 hari ya. Wallahu alam. Demikian. Begitupun saum sama. Saum juga sama. Jadi kalau ibu misalnya datang ke Jogja ya, belajar di sana, dan 4 hari seminggu mau belajar sampai 1 tahun, maka ibu tetap melaksanakan saum, tidak berbuka ya, karena bukan lagi disebut orang yang musafir. Itu mungkin ya, wallahu alam Pak Bu. Ya, Ustadz tadi yang berniat mukim tadi 1 tahun misalnya, itu 4 hari pertamanya tetap masih bisa dapat keringanan ya Ustadz? Ya, menurut mazhab Hambali selama 4 hari itu, sebelum 4 hari itu maka dia boleh melaksanakan sholat sholat atau dalam keadaan musafir ya, kecuali kalau dia sudah merasa nyaman. Sebetulnya ketika dia datang kemudian merasa nyaman, itu sudah dalam keadaan mukim ya. Tapi kalau misalnya maupun ya 3 hari ini saya mau qashar, saya mau jamak ya, maka wallahualam masih dalam kategori mukim sampai nanti hari ke-4. Demikian ya Pak. Wallahualam. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu selanjutnya kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Sambil menunggu Ustadz, yang tadi mukim Ustadz katakanlah mukimnya 1 tahun. Waktu dia kembali ke tempat yang asal, statusnya bagaimana Ustadz? Misalnya ya. Baik, Ustadz. Ya. Jadi misalnya Bapak nih orang Tangerang, ya kan? Pergi ke mana? Ke Bandung. Bapak tuh orang Bandung, ya. Bapak orang mana? Orang Bandung. Pergi ke Tangerang, beli rumah di situ, beli KTP di sana dan sebagainya. Nah sebetulnya Bapak itu jadi orang Tangerang.
Maka ketika datang ke Bandung itu justru dalam keadaan safar. Kenapa ya? Karena tidak akan lama ya, paling lama seminggu ya, paling lama 3 hari, paling lama 2 hari. Justru Bapak ke Bandung teh sekarang dalam keadaan safar. Jadi Bapak musafir nih di Bandung teh gitu. Jadi boleh melaksanakan apa? Jama, boleh melaksanakan qashar. Wallahualam. Demikian ya Pak ya. Ya, baik Ustaz. Ini ada yang raise hand, Pak Eka Sakir. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mengulang yang tadi? Anak Ya. ingin memastikan lagi aja, biar nggak bingung. Katakanlah Anak misalnya tinggal tidak di Indonesia kan ya, misalnya di luar dan Anak sudah mukim di luar, berarti Anak kan statusnya di luar memang tidak safar karena mukim di sini. Tapi ketika Anak balik ke Indonesia dan kemudian Anak tinggal di rumah orang tua, gitu, apakah Anak itu statusnya safar, Ustaz? Ya, betul. Safar Bapak. Oh, masih safar ketika Ya, meskipun jadi kalau misalnya Anak balik ke Bapak rumah orang tua ya? sudah tinggal di mana? Sudah tinggal di, kecuali kalau Bapak akan lama tinggal di Bandungnya, di orang tuanya. Misalnya tinggalnya berapa, misalnya 2 minggu, 1 bulan begitu ya. Maka status musafir Bapak hanya 3 hari tadi, Pak. Ya, 3 hari, karena Bapak 3 bukan hari. berpindah-pindah, menetap di mana, di rumah orang tua selama berapa tadi teh? 2 minggu atau 1 bulan ya. Nah, selama 3 harinya Bapak boleh melaksanakan safar, sholat qashar atau sholat jama'. Jadi Bapak kalau datang ke rumah orang tua hanya sekilas, nanti balik lagi kemana, ke misalkan ke Amerika misalnya, atau kemana begitu ya, ke luar negeri, karena Bapak sudah di sana begitu, maka Bapak ke Indonesia itu, ke rumah orang tua itu dalam rangka musafir. Demikian apa ya? Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Baik, insyaallah. Baik, apa ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu batasan tentang musafir itu berapa lama Pak Ustadz, bisa diinformasikan nggak dari sisi hadisnya atau pendapat? Karena saya dengar juga ada beberapa pendapat dari mazhab itu tentang batasan waktu yang disebut safar itu. Terima kasih. Benar Pak, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi begini Bapak ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ibnu Umar, beliau pernah tinggal di Azerbaijan selama 6 bulan, dan 6 bulan itu dalam keadaan qashar. Artinya berarti ada ulama yang mengatakan walaupun lebih dari 3 hari tetap disebut musafir. Itu satu. Yang kedua, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tinggal di Mekah, dari Madinah kan, pergi ke Mekah. Kemudian beliau 17 hari ya, ada yang meriwayat 19 hari diam di sana dan melaksanakan sholat dalam keadaan qashar. Maka ada ulama yang mengatakan lebih dari 3 hari itu juga tetap disebut dengan musafir. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Nah, penjelasannya menurut ulama yang 3 hari ya, 3 hari kan tadi ya saya sampaikan 3 hari. Bahwasanya 17 hari itu atau tadi 6 bulan tadi itu dalam rangka masih dalam rangka membutuhkan sebuah perkara yang dia itu ke tempat tersebut ya, dia tempat tersebut misalnya Nabi ke Mekah dalam rangka ada hajat di sana, hanya sekian hari misalkan ya, hanya 1 minggu, hanya 2 minggu, maka selama 2 minggu itu bisa disebut musafir. Demikian. Tapi kalau misalnya dia sudah satu lagi. Tadi yang Ibnu Umar radhiyallahu anhu di dalam Sahih Fiqh Sunnah disebutkan bahwa tentang Ibnu Umar sampai berbulan-bulan ya, kemudian beliau melaksanakan qashar. Nah, ulama katakan bahwasanya tinggalnya beliau itu adalah dalam rangka ada keperluan. Jadi berpindah-pindah seperti itu ya. Benar, ada kebutuhan, tidak menetap terus di situ gitu ya. Seperti misalnya kita berpendidikan, kita bekerja, misalnya kita sekolah ya, sekolah ke luar negeri.
kemudian kita kerja gitu ya. Nah, itu mah tetap di situ kan, diam di situ. Di situ ada rumah, di situ ada kasur, di situ ada dan sebagainya, maka itu tidak disebut musafir. Tapi kalau orang masih apa nama tuh ecelok-ecelokan, apa bahasa Indonesia, ecelok-ecelokan, jadi ke sini kemari dan lain sebagainya, kemudian masih ada kebutuhan, maka selama itu dia disebut musafir. Misalnya contohnya gini, Pak. Bapak ada tugas dari kantor Bapak Jakarta, tugas ke Bandung. Berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Nah, Bapak 2 minggu misalnya ke daerah Dago gitu ya. Kemudian besoknya ke sini kemari terus dalam rangka 2 minggu, maka 2 minggu ini Bapak tetap dalam keadaan musafir. Kenapa? Karena tidak dalam keadaan mukim. Ya, ini 2 minggu. Walaupun tadi 3 hari ya. Jadi sebetulnya yang 3 hari itu ketika dia akan menetap gitu, dia akan apa? Menetap. Maka 3 hari patokannya. Tapi kalau misalnya Bapak akan melaksanakan tugas selama seminggu, selama 2 minggu, maka selama 2 minggu itulah masih disebut apa? Musafir. Sebulan di sana, maka disitulah masih tetap dalam keadaan musafir. Kenapa? Karena Bapak ke sana kemari terus-terusan gitu ya, berpindah dari Gedago, kemudian kemana? Ke daerah Anu dan lain sebagainya. Ini pernah saya alami begitu ya, ketika misalnya saya pernah ke Palembang gitu ya, kemudian di Palembang itu saya nginep di sini, kadang nginep di sana, di daerah ini, daerah itu, maka walaupun saya 3 bulan di situ, saya tetap dalam keadaan musafir. Kenapa? Karena masih beranjlok-anjlokan ya, apa namanya itu, masih berpindah-pindah begitu dalam rangka menunaikan kewajiban. Tapi kalau diam terus di situ, maka itu disebut seorang yang mukim. Itu ya Pak maksudnya. Maka orang yang akan diam terus di situ, maka menurut mazhab Hambali adalah 3 hari begitu atau 4 hari ya. Wallahu alam. Itu mungkin ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, ada lagi? Masih kita kasih waktu sampai 9:30 ya Ustaz ya. Mungkin sudah tidak ada lagi Ustaz. Tidak ada lagi? Alhamdulillah. Mau langsung ditutup Ustaz. Oh, baik Pak. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian mungkin yang bisa disampaikan ya, benarnya dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal soleh kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita, mendengarkannya kita, berada di hadapan komputernya kita atau handphonenya kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat timbangan amal soleh kita dan penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Mohon maaf atas bahasa yang tidak berkenan, sikap yang tidak sesuai. Semoga Allah Ta'ala ampuni dan Bapak Ibu maafkan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di kesempatan dan di waktu yang lain. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah kabulkan segala apa yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, bahagia dunia akhirat kita dan keluarga kita, semoga Allah wujudkan ya, dan Allah kumpulkan nanti kita dengan keluarga besar kita di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik Bapak Ibu, jazakumullah khair. Terima kasih telah bergabung bersama kita. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Ustaz. Insyaallah minggu depan Ustaz nih lanjutin ya, lagi. insyaallah Pak. Baik Ustaz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.